Apakah ada qobliyah maghrib? Jumlah sholat sunat rawatib ini 22 rakaat, terbagi dua, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad 10, yang ghairu muakkad 12. Mana yang muakkad? Yang muakkad 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, udah 8 rakaat, 2 rakaat sebelum sholat subuh, dan itu yang paling tingginya. Jadi sehingga 2 sama dengan 10 rakaat. Yang ghairu muakkad 12. Mana tuh? 2 rakaat sebelum sholat duhur tambahan tadi, 2 rakaat sesudah sholat duhur tambahan tadi, tambahan yang muakkad, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Maka di totalnya 12. Totalnya maka qobliyah ba'diyah itu sebelum sholat subuh 2 rakaat, sebelum sholat zuhur 4 rakaat, sesudah sholat zuhur 4 rakaat, sebelum sholat asar 4 rakaat, sebelum sholat maghrib 2 rakaat, sebelum sholat isya 2 rakaat, sesudah sholat maghrib 2 rakaat, sebelum sholat isya 2, sesudah sholat isya 2. Maka totalnya 22 rakaat. Inilah jumlah rawatib. Dijelaskan dalam berbagai kitab, salah satunya Riyadul Badi'ah, juga ada juga di dalam Fathul Qorib, dan banyak. Maka qobliyah maghrib, qobliyah maghrib ini adalah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 3 jalur. 3 jalur. Sebagaimana tadi dijelaskan, sunnah itu ma'udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Sunnah Nabi, kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan pengakuan Nabi. Dari ucapan Nabi ada dalam Sahihul Bukhari. Nabi bilang, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman sya'a. Kata Nabi, solatlah sebelum solat maghrib, yakni solat qobliyah. Perintah dari Nabi. Solatlah sebelum solat maghrib, yakni qobliyah maghrib. Ketiga, 3 kali Nabi bilang salatlah sebelum salat maghrib, tapi Nabi bilang liman sya'a, bagi yang mau aja, yang doyan aja. Itu menunjukkan ghairu muakkad. Begitu, karena nabinya liman sya'a. Begitu. Itu namanya disebut sunnah qauli. Itu ada di Bukhari. Hadisnya qobliyah maghrib. Yang kedua, takriri. Ada juga nih di Bukhari Muslim, banyaklah kitab-kitab hadis. Takriri itu pengakuan. Para sahabat itu kalau habis dengar adzan maghrib, pada nyari tiang masjid pada sholat qobliyah, qobliyah maghrib. Dan Nabi tidak omelin, Nabi tidak tegur tuh, menunjukkan Nabi mengiyakan, boleh, ada ajarannya. Yang ketiga, perbuatan Nabi. Nah, ngomongin perbuatan Nabi ini, ada satu kalam, ini kita demen rada nyeleneh. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim itu mengatakan, tidak dinukilkan dari Nabi bahwa Nabi mengerjakan qobliyah maghrib. Ini sebetulnya Ibnul Qayyim lagi menjelaskan sunnah fi'li. Kalau tidak salah ini di kitabnya Zadul Ma'ad.
fi hadi khairil ibad. Kalau tidak salah Ibnu Qayyim, takut saya salah kalimat beliau ini. Kata Ibnu Qayyim, lam yunqal an Rasulillah SAW annahu yusalli qabla al-maghrib. Tidak dinukilkan dari Rasulullah bahwa Rasulullah ngerjain qabliyah maghrib. Dari Ibnu Qayyim ini orang menjadi rujukan. Padahal maksudnya Ibnu Qayyim, ini maksudnya bahwa nyuruh iya, ngakuin iya, ngerjain enggak didapat. Maksudnya begitu. Tapi nyuruh iya, ngakuin iya. Ini maksud Ibnu Qayyim. Ini pun kalimat Ibnu Qayyim dikritik oleh ulama. Wong ada di dalam Sahih Ibnu Hibban sampai Al-Imam Al-Jarhazi di dalam kitabnya Hasyiatul Jarhazi 'alal Manhajil Qawim, syarah daripada Muqaddimah Hadramiyah, dibilang wa maqalahu Ibnul Qayyim min annahu lam yunqal dhaifun. Apa yang dikata oleh Ibnul Qayyim bahwa Nabi nggak ngerjain keliru. Dia nggak dapetin tuh hadisnya. Dia kata nggak ada dalam Sahih Ibnu Hibban. Dan berbicara qobliyah maghrib, kalau pengen panjang lebar, silakan baca kitab yang kami susun, namanya I'lamul Ghabi bisubutir raq'ataini qabla al-maghrib anin nabi. Gitu. Kitab itu menjelaskan tentang betapa qobliyah maghrib dinukilkan dari Nabi dari 3 jalur: sabdanya Nabi, pengakuan Nabi, dan perbuatan Nabi. Kami sudah tulis dalam sebuah risalah dengan judul I'lamul Ghabi, menjelaskan apa yang ditanya ini tentang kedudukan qobliyah maghrib ini. Dijelaskan oleh para ulama, baik itu pengakuan Nabi, baik itu ucapan Nabi, baik Nabi sendiri mengerjakan. Namun kalau ditanya seringkah itu, inilah yang disebut ghairu muakkad. Nabi kadang meninggalkan, cuman berbeda dengan kita. Kalau kita meninggalkannya karena malas. Kalau Nabi ada hal yang lebih penting, urusan keumatan, ini beda. Maka kata ulama tasawuf semacam Imam Ghazali, ndak mau ada sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Semua sunnah muakkad. Sebab Nabi meninggalkan, persoalannya beda dengan persoalan kita. Kalau kita meninggalkan karena malas, Nabi karena ada urusan umat yang jauh lebih besar yang harus disampaikan. Ini beda kepentingan. Begitu, beda kepentingan. Maka kata ulama tasawuf, tidak ada sunnah ghairu muakkad. Semua qobliyah ba'diyah muakkad semuanya. Begitu. Begitulah ulama tasawuf. Gurunya Syekh Nai Banten, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, di dalam kitabnya Hidayatus Salikin. Ini Abdul Somad ini ulama besar dari Aceh, menjadi mufti besar di Palembang. Maka gelarnya Abdul Somad Al-Falimbani. Ngajar lama di Masjidil Haram, akhirnya turun kemari. Ada perang Buddha di Thailand, perang membantu jihad di Thailand sampai wafat di Thailand. Kuburnya di Thailand. Moga ada rezeki luas kita ziarah keliling Malaysia, Singapura, Thailand. Ini ziarah kemari. Ada makamnya di Thailand. Begitu. Nada. Gurunya Syekh Nayal Banten, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, ulama besar Palembang. Ada di Thailand makam. Thailand. Itu begitu. Jadi panjang. Ala kulli hal qobliyah maghrib itu ada. Begitu ada. Ajarannya dari berbagai hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi yang bilang tidak ada itu keliru. Itu begitu. Dan kami jelaskan di dalam tulisan itu apa yang ulama-ulama tulis berbicara tentang qobliyah maghrib. Begitu. Biar saya tidak panjang menukilkan hadis-hadisnya. Banyak begitu, banyak dalilnya. Qobliyah maghrib ini banyak. Wallahu a'lam bishawab.